Salum ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Pinuji ma dewata situlu sadai napa jepoko kita di minggu papato dung triditatiso. Ibana do namangaramoti hita jala namar mudu-mudu hita di bagasan pardalanan ninguluta di sada minggu naung tabulus. Tapuji jala tapasanga ma ibana ala saluhut nai. Pinuji ma debata situlu sadai nama mudu-mudu hita di bagasan pardalanan ninguluta. Marhite topik ni minggu ta sadarion di paingot do hita pabuana debatado mamasu-masu hita di bagasan nguluta. Alani ikon gabe pasu-pasu do hita tuna humaliang. Ido ubahe didok di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Pinuji ma debata situlu sadai naung upasu-pasu hon hita ragam di pasu-pasu. Atong tapasada marohata laho mamuji doh pasangapot tuhata situlu sadai. Maredema hita siana deta nomor sia ayat sada dohot ayat tolu. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia nato mapalangi dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma, manangahan na denggan jala manangahan na niuluan ni Jehovah siyako, ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopod debatam. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargu na sohatu dosan jala para si roha. Hupaserep hami rohanami di jolom jala hupangi rohami tuho. Sailehon asini roham mangguhi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggal hokami naso dosa nami. Jala hutangi hokami hatam na vadiyay. Say paiyan mahatam di bagasan rohanami. Asa marpabuena denggan hami.
Pangilu kami saluhut nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita senedeta nomor 124 ayat 1 dohot ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion ima patik palimahon dohot lapatanna songonon ikon pasangapo mudo naturasmu asa martua ho jala liling mengulu di tanah nanilehon ni Jehovah di batam diho dia do lapatan ni odo ikon dihabiar rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida aka rajata rodi aka na tua-tua deng jadi parota rimas nasida ikko patuddo hita jala ikon holong rohatta tu nasida siulu waddo nasida jala sisubutor dorhana atong rak mangidugugu mahita siat Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon haupar tu patik ni. Amin. Maret demahita senedeta nomor 681 ayat 1 ditambah ayat 2. Tato potima dosata nagudangi tu adupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugo na sohatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Ali Tuhan debata
Dung manang 3 bulan kami tinggal di Bagas. Karejo siap Bagas jala marminggu di Bagas. Naing masuk mahami itu sada tatanan ni ngulu na baru na ginwaran new normal life. At dorang sumasuk tu si ikot toktong do jamot hami di nama dalani ngulu si ganupari. Aladang harus hidung do pesa iton sian parnguluan nami. Alani sian uduk ni roha. Rodo hami tu adupanmu mangido asin ni roham. Asa homa na madongani hami madalani ngulu namion. Unang paluas di bagasan biar. Alai urupi mahami asa mangulu di bagasan roha na marpakirimon dohot pos ni roha na siyakko. Ale Tuhan debata ama nami, say homa na madongani hami. Ali Tuhan debata, hodo debata na upasu-pasuhon godang ni pasu-pasu di parnguluan nami. Dilehok kodo asin roham na godangi gabi boy hami madalani ngulu namion. Saluhut na itong ala ni denggan basam doi songon na pinatupam tu na posom si Abraham. Na manugihon ibana siyan parnguluan na leleng tu sada ngulu na ibaru nagok pasu-pasu dohot asin roham. Mamasu-masu ibana asa gabi pasu-pasu tu saluhut. Alay tu saluhut. Alay Tuhan jodoh di pardalanan ng ulo namion dang gabi pasu-pasu kami itu na humaliang. Balik sa gabi busir ni hasisigado di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, dohot maradopon akan natinopa. Ala ni Tuhan, rodo kami tu adupanmu na badiay mangido asin ni roham. Say unang pabali kami siyan adupanmu. Say patupa mahami gabi pasu-pasu tu saluhut. Ale Tuhan debata ama nami, saya si maroham di hami. Ali Tuhan debata ama ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatudusan. Sitopa na sana adong. Paruhum na tigor. Namanguhumi namanguhumi jolma manusia. Narorohami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula kami marhite-hite siyan pangalesyan nami di patikmu. Ima marhite-hite siyan hatutubo ni rohanami naruay. Nang siyan pagkatayon nami na suture, rodi panguliran nami di hisap-hisap ni rohanami. Natamado hunaum hami ala ni dosa nami. Alay na tarsol-sol bagi rohami nuaing ala ni. Asi maroham di hami ali di bata nami. Pardingkan basa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa ise sama dosa nami salhun na. Jala suru matodim tod di parbadia turohan nami be. Asa tarbahay kami mangaluho di bagasan hati gorad doh habarion. Gabi saat kami Tuhan uluan na sorasuda na pinabagabagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosata. Para si roha jala perdengan basa do Jahoba lebat terimas jala para si roha godang. Dang dibahit tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalos tu hita hobar tu akka haja hatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata narigijang. Amen. Mari demahita senedeta nomor 706 ayat sada dohot ayat 3. Hatani debata turpuk epistel di hari Minggu paupaton dung Trinitatis sadarion iman atar surat di Rom biddu 15 mamuka maisian ayat pitu sahat tu ayat 10 tolu songonon. Dibaheni marsijakonan mahamu song pajakonan ni Kristus di hita bahen hasangapon ni debata. Ayo dok naungga be panguloy di akan antar sunat do Kristus jalani hasiang di debata. Lau pahoton baga-bagana tu akka opuna julu. Alai dipasangap akka si pelibegu debata alani asi ni rohana songon nong tersurat alani ido pujiok kuho di tonga-tongan akka si pelibegu jala edehono kumaguarmo. Jala dido dina asing muse marolopolo mahamu akka si pelebegu rabdo bangsona. Jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani sudi hamu akka si pelebegu jala pujian ni saluhut akka bangso maibana. Jala dido si Jesaya do muse adong masugot ura ni si Isai jala hehe mana manggonggomi akka perbegu tu ibana mama kirim akka bangso. Alai gokma di basa-basa hot debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halas ni roha dohot dame di bagasan hapor seaon. Asalam sumuruk kamu marpakirimon pinar goguan itu di parbadia ido sahatna martua do halak na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Mari demahita senedeta nomor 463 ayat sada dohot ayat 3.
Tahatidakon ma haporseo tai songon nahita direto nahina tidakon dong atas haporseo di sardok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargugu no suatu dusan natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehova naso sadai iman natin iwon di si Maria nagabe-gabe siaton di parbadia adoran suhabuhan ido tuhata natu mon mabirni di pangumuman ni silatus namate terpajal lo ibana di hau pinosilam na tua tu benutoru bentanon na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul siamun di bata Jehova amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pemamulak sugut tutanon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tobi parbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatau banyak Kristen akan nabadia doho dihasani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu sugut daging halak nang mati doho dihuluan sarasoda. Amin. Titing dihita sadarion boima amanami doho inanami tabereng sesuai natar surat di tertib acara naung tatiup ganup marsada-sada. Jalalos tangiang pangudianon naneng botorta di bagasat tangiang manang adu syafaat. Boy mataberek toktong di topik tertib acara naneng botorta di bagasat tangiang manang nanayang si tangiang konota. Ima tertib acara naung tatiup ganup marsada-sada. Marede mahita senedeta nomor 716 ayat sada dohot ayat tolu laus tapasahat ma pelea sada a dohot sada b. yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, berita sukacita untuk minggu kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nama Abraham bukan lagi nama yang baru bagi kita, dan bukanlah nama yang asing lagi bagi kita. Berita tentang Abraham kita pasti sudah banyak dengar dan kita ketahui dari kita sejak kecil, dan kita juga sudah mengetahui bahwa Abram disebutkan sebagai bapa orang yang percaya. Kalau kita mengikuti perjalanan kehidupan Abraham, saudara-saudara, banyak hal yang sangat menarik dan sangat menakjubkan di dalam perjalanan kehidupannya. Namun mungkin banyak juga yang sangat sulit untuk kita pahami secara logika. Bahkan mungkin kita melihat ada hal-hal yang sepertinya tidak realistis yang terjadi di dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi sekalipun
demikian. Justru disitulah kebesaran daripada Abraham. Dia melakukan tindakan-tindakan yang menurut Allah benar di hadapannya, antara lain soal ketaatannya kepada Allah, ketaatan yang tanpa sisa, ketaatan yang penuh, dan ketaatan yang sungguh-sungguh dia tunjukkan dari kehidupannya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat 1 tadi dengan jelas dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau kita simak perintah Allah yang diterima oleh Abram ini, saudara-saudara, minimal kita melihat ada 3 faktor kesulitan yang dihadapi oleh Abraham. Yang pertama, perintah untuk meninggalkan negeri. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Dia yang telah menjalani kehidupannya di negerinya dari sejak kecil sampai dia berusia 75 tahun ketika dia menerima perintah ini. Artinya saudara-saudara, negerinya itu sesungguhnya sudahlah merupakan dari bagian kehidupannya yang tidak terpisahkan secara psikis dan secara fisik, bahkan juga secara materi dan masa depannya. Tetapi Tuhan memintanya untuk meninggalkannya. Dia harus memisahkan hidupnya secara fisik dari negeri yang telah lama dia tempati atau tempat dia tinggal. Saya yakin itu tidaklah merupakan satu hal yang gampang, meninggalkan kampung halaman, apalagi bagi orang Batak itu adalah sangat sulit. Lalu yang kedua, meninggalkan sanak saudara dan meninggalkan rumah bapaknya. Sanak saudaranya tentulah sudah merupakan andalannya dan sudah merupakan harapannya, yang dia harapkan akan memperhatikan dan menolong dia ke dalam perjalanan masa depan kehidupannya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia tidak mempunyai seorang anak pun yang bisa dia harapkan nanti memperjuangkan masa depannya, yang dia harapkan bisa mengurus dia di dalam masa tuanya, yang dia harapkan benar-benar dapat memperhatikan dia di dalam masa tuanya. Dan sanak saudaranya harus dia tinggal, yang menjadi harapan dia. Rumah bapaknya adalah tempat tinggalnya, tempat dia berteduh dan tempat dia hidup. Rumah itu adalah tempat kehidupannya. Semua yang terjadi dalam kehidupannya tidak terpisahkan dari rumah bapaknya sebagai tempat kehidupannya. Coba saudara-saudara bayangkan, Tuhan memerintahkan dia meninggalkan itu semuanya.
tidaklah persoalan yang mudah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan sebagai orang yang hidup dalam persekutuan kekeluargaan ini. Yang ketiga, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan hanya mengatakan kepada Abraham untuk berangkat ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak menunjukkan di mana lokasinya. Tuhan tidak menunjukkan apa nama negeri yang akan dituju oleh Abraham. Boleh dikatakan saudara-saudara adalah sesuatu alamat yang tidak jelas. Bukan hanya alamat yang tidak jelas, tapi arahnya juga tentu tidaklah jelas. Apakah arah ke timur? Apakah arah ke barat? Apakah ke utara? Apakah ke selatan? Tidak ada arah yang jelas. Dan Tuhan juga tidak beritahukan sebenarnya bagaimana keadaan negeri yang akan ditunjukkan kepada Abraham, sehingga dia tidak bisa membandingkan negeri yang dia tinggalkan dan negeri yang akan dia tuju. Saudara-saudara, sebagai manusia juga dia harus meninggalkan hartanya yang begitu banyak di kampung halamannya untuk sebuah perjalanan yang arahnya tidak jelas. Lalu bagaimana dia mempersiapkan bekal perjalanannya? Bagaimana dia mempersiapkan hatinya untuk melakukan perjalanan ini? Bagaimana dia mau mempersiapkan tenaganya untuk melakukan perjalanan ini? Saudara-saudara, bolehkah kita membayangkan bahwa sesungguhnya perintah itu sesuatu yang sangat sulit untuk dia lakukan, dan menjadi lebih rumit lagi karena dia menerima perintah itu telah berusia 75 tahun. Yang pasti dia tidak muda lagi. Kita sudah boleh katakan dia berada dalam usia lanjut, dalam usia tua, menerima perintah untuk melakukan sesuatu yang begitu berat di dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Saudara-saudara, sepertinya itu adalah sesuatu yang susah untuk kita terima secara akal sehat dan perasaan manusia. Saya yakin seandainya kita menerima perintah seperti itu, menerima penugasan yang seperti itu, saya yakin kita akan mempertanyakan kepada Tuhan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan untuk melakukannya. Dan saya masih ragu bagaimana kita mau melakukan itu, apakah kita lakukan atau tidak. Saya pikir wajar kalau kita mempergumulkan seperti itu. Tetapi untuk semua perhitungan tadi, untuk semua pertimbangan tadi, saudara-saudara, luar biasa, Abraham ternyata tidak mempersoalkannya. Abraham ternyata tidak berkomentar untuk perintah yang sulit ini. Abraham ternyata tidak berkomentar yang menurut hemat saya untuk perintah yang tidak masuk di akal ini. Dan dia tidak mengajukan keberatan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan alamatnya di mana, negerinya di mana.
supaya aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan negeriku dan memasuki negeri yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Tidak menyatakan keberatan. Abraham tidak menyatakan komentar yang seperti ini. Saudara-saudara, dapatkah kita bayangkan bagaimana ketulusan Abraham menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan? Lalu kalau kita perhatikan ayat 4 dan seterusnya, dikatakan demikian, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara-saudara, luar biasa. Begitu hebat respons Abraham kepada perintah Tuhan yang telah dia terima. Apa yang mau kita catat? Apa yang mau kita renungkan? Apa yang mau kita pahami dari respons Abraham ini? Saudara-saudara, bagi Abraham, firman Allah, perintah Tuhan adalah untuk dilakukan. Firman Allah, perintah Tuhan adalah untuk ditaati dengan tulus dan ikhlas. Abraham tidak menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu harus dikomentari dulu. Firman Tuhan itu harus benar-benar dikritisi dulu. Saudara-saudara, Abraham tidak menunjukkan hal yang seperti ini. Bagi Abraham, firman Tuhan bukanlah sesuatu yang untuk ditolak, tetapi adalah untuk yang diperbuat dengan tulus. Itulah iman yang ditunjukkan oleh Abraham. Dan karena itulah ia disebut sebagai bapa orang percaya. Hatinya tertuju kepada Tuhan. Hatinya tertuju kepada firman Allah, bukan kepada tantangan-tantangan tadi, dan juga bukan kepada kesulitan-kesulitan yang saya perhitungkan, yang saya pertimbangkan tadi. Abraham tidak menunjukkan hal yang seperti ini, tapi hatinya tertuju kepada Tuhan, dan hatinya tertuju siap menerima firman Allah, dan dia tidak mau terhalang untuk menerima dan melakukan firman itu, sekalipun mungkin banyak tantangan, sekalipun mungkin banyak kesulitan. Itulah yang ditunjukkan Abraham bagi kita. Dan dari situlah kita memahami Abraham itu adalah sebagai bapa orang percaya yang dia tunjukkan dalam kepatuhannya, dalam ketulusannya, dalam keikhlasannya. Saudara-saudara, dengan perintahnya itu Allah memberikan Abraham sebuah janji, dan janji yang diberikan Allah juga adalah sesuatu janji tanpa persyaratan, tanpa syarat, di mana Allah menjanjikan kepada Abraham 3 hal. Yang pertama, tanah. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, berkat. Saudara-saudara, itu semuanya diungkapkan dan dijanjikan Tuhan sesungguhnya tanpa persyaratan apapun. Tuhan akan memberikan tanah, yaitu tanah Kanaan. Tuhan akan memberikan kepada Abraham yaitu keturunan,
di mana dia menjadi bangsa yang besar. Abraham tidak katakan apa-apa dalam usianya yang tua soal berkat keturunan ini. Saudara-saudara, Abraham juga menjadi berkat keselamatan kepada umatnya, kepada bangsanya, di mana Allah merencanakan sesuatu rencana keselamatan kepada umatnya melalui Abraham, dan dia menjadi saluran daripada berkat tentang keselamatan dari Yesus itu, karena dari keturunannya lah Yesus itu lahir. Saudara-saudara, melalui dia rencana keselamatan itu berlangsung kepada umat Allah dan juga kepada seluruh dunia. Tapi kita harus ingat dan pahami bahwa berkat itu kepada seluruh umatnya dan ke seluruh dunia ini bukanlah dari diri Abraham, tapi berkat itu adalah dari Allah. Abraham hanya saluran berkat dari Allah untuk keselamatan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tampaknya memang keputusan Abraham untuk melakukan dan mentaati Allah dia ambil tanpa kesulitan dan tanpa pergolakan batin. Tetapi dia menunjukkan kepada kita bahwa untuk firman Allah di dalam kehidupan kita, respons yang benar adalah mentaati, melakukan dan menghidupi firman itu sepenuhnya di dalam kehidupan kita secara tulus dan ikhlas. Kesulitan dan tantangan itu memang tidak akan terhindarkan, tetapi saudara-saudara, tantangan dan kesulitan itu akan teratasi dengan baik di dalam ketaatan melakukan perintah Allah secara tulus dan secara ikhlas. Saudara-saudara, kita juga melihat di sini ketika Abraham telah sampai di Kanaan, yang pertama sekali dia lakukan adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dalam itu kita melihat bahwa Abraham memang selalu menunjukkan hatinya dan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang menuntun dia di dalam perjalanan kehidupannya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, pasti kita ingin menjadi saluran berkat bagi Allah, menjadi saluran berkat Allah bagi umat manusia. Saudara-saudara, itu bukanlah suatu hal yang dibuat-buat. Itu bukanlah satu hal yang diatur-atur sedemikian rupa. Menjadi berkat, menjadi saluran berkat Allah bagi manusia dan bagi dunia, saudara-saudara, itu akan berlangsung dengan sendirinya dari kehidupan kita. Dan itu akan terjadi apabila kita hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan, dan mau secara tulus dan ikhlas
menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan sikap seperti itulah saudara-saudara, saya yakin dengan sendirinya kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Atau bahasa yang selalu kita dengar, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi tidak usah kita capek-capek berpikir untuk berbuat, untuk mengatur-atur tindakan, perkataan dan perbuatan kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, itu tidak bisa dibuat-buat. Tapi hiduplah di dalam ketaatan, hiduplah di dalam kesetiaan, lakukanlah firman Allah secara tulus dan ikhlas. Maka dengan demikian kita akan menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita jalani kehidupan ini ke depan dengan banyaknya tantangan, dengan banyaknya kesulitan. Apalagi secara khusus kita sekarang masih terus menghadapi pandemi COVID-19. Jangankan sudah berakhir, bahkan masih terus kita melihat grafik yang menaik wabah itu di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita ikuti berita bahwa di negara-negara tertentu sudah menurun, tapi kini terancam gelombang kedua pandemi COVID itu bangkit lagi. Bagaimana kita menghadapi itu, saudara-saudara? Kita harus percaya kekuatan kita hanyalah firman Tuhan. Kekuatan kita adalah kuasa Tuhan. Nah, oleh karena itu, marilah kita mengikuti apa yang dilakukan Abraham, menjalani kehidupan dan masa depannya di dalam ketulusan dan ketaatannya melakukan firman Tuhan ini. Demikian juga kita di dalam berbagai kesulitan, berbagai tantangan, supaya kita meniti masa depan kita. Kalaupun kita rasa sesuatu yang belum pasti apa yang akan terjadi ke depan, tetapi yang perlu bagi kita adalah berjalan bersama-sama dengan ketaatan, ketulusan, keikhlasan kita melakukan firman Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi siapa saja, dan tidak akan dihalangi dengan keadaan sulit, tidak akan dihalangi dengan keadaan yang penuh tantangan, dan tidak akan terhalang oleh apapun. Kita akan bisa menjadi berkat dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kesaksian tentang Abraham sebagai bapa orang percaya. Kami dapat melihat bagaimana Abraham merespons perintah-Mu. Sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan, bahkan mungkin perintah yang tidak logis dan susah diterima secara akal sehat, tapi hati Abraham hanya tertuju kepada firman. Dia tidak membuat kesulitan dan tantangan menjadi halangan untuk mentaati firman. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, biarlah juga kami adalah orang-orang yang taat akan firman-Mu, setia secara tulus dan ikhlas, tanpa mau dihalangi oleh kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Tapi kami mau percaya, mau patuh,
sekalipun kesulitan dan tantangan yang kami hadapi begitu besar. Secara khusus dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan kuatkan kami supaya tidak ada kami yang menjadi putus asa. Tapi biarlah keadaan ini kami pakai benar-benar untuk semakin mendekatkan diri dan berserah kepada-Mu saja. Berikan kepada kami kekuatan agar kami menghidupi firman-Mu, sehingga dengan demikian kami bisa menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Inilah Tuhan doa yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor 732 ayat sada dohot ayat 2 laos disomahita pasahaton pilihan na paduahon. Pasu hamio Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion paujung ma parminggota. Debatado na sumarihon nguluta, ibana do rajata na manguluhok kita madalani parnguluota si ganupari. Ibana do Tuhan na majauhita siyan hagulapon tuhatiuron. Ibana do tuhata na majauhita, huhut na mamasumasuhita, asagabi pasu-pasuhita, tusaluhut na tinopa. Upuji hami maho Tuhan na mga lehon ragam ni pasu-pasu di ngulo nami. Atong hot mahamu marpakirimon di bagasan haporsiaon na siyan Tuhani. Hatani debatado na madok tuhita. Ay idama say nadong anak kudohamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Atong borhat mahamu tutong-atongan ni keluargata masyarakat dohot tu saluhut na humaliang gabi pasu-pasu mahamu tutu ay debatado na mamasu-masu ngolum arian dohot borngin tatangyak kom mapiliata martangiang mahita ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti.
Asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo. Say Roma harajonmo. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesa madosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala dipasaorhon madamena tutoddim. Amin. Dihamu amanami dohot inanami saluhut ruas ni huria. Hupasahat tami ma tuhita saluhutna. Selamat hari Minggu ma dihita. Tuhan Yesus mangaramoti hita saluhutna. Horas.